Kembali lagi di Boruto 2 Blue Vortex. Kali ini kita akan melanjutkan di chapter 22. Cover kali ini menampilkan Boruto dan bertuliskan, yang merekahkan harapan itu adalah kebulatan tekad nan nekat. Ryu berhasil dikalahkan berkat bangkitnya kemampuan Sarada, akan tetapi monster yang sedang mengincar Boruto muncul di sana. Terlihat Mitsuki dan Araya dan beberapa Sumiaka yang ada di sana. Sarada dan juga Yodo masih terbaring tak sadarkan diri. Araya, biar aku yang mengurus para Sumiaka, cepat bawa Togedama itu ke tempat Shinki, ucap Mitsuki. Baru selesai Mitsuki berbicara, terlihat dari salah satu Sumiaka keluar makhluk pohon dewa yaitu Jura. Jura keluar perlahan dan terbang mengapung di atas. Jangan-jangan dia itu, gerutu Araya tidak melanjutkan perkataannya. Ciri-cirinya cocok dengan apa yang aku dengar, kemungkinan dia pemimpin para manusia pohon dewa yaitu Jura, ucap Mitsuki menatap ke arah Jura. Dia sedang apa? Bukankah dia kemari untuk merebut Togedama? Tanya Araya memperhatikan Jura yang melayang di atas dan tidak melakukan apa-apa. Di tempat lain terlihat Boruto yang sudah menebas Matsuri, menjadi beberapa bagian. Hebat manusia pohon dewa itu tumbang dalam sekejap, gerutu Konohamaru. Itu karena Matsuri sudah dalam keadaan terluka parah, kalau dia dalam kondisi prima, mustahil bisa begini. Jawab Boruto sambil melirik ke arah lain yang kemungkinan Togedama Matsuri akan muncul. Namun tiba-tiba serangan dari jarak jauh datang tapi serangan itu tidak mengenai mereka. Tembakan dari Bijudama berukuran kecil, ini perbuatan Jura, dia sudah ada di dekat sini, ucap Boruto. Terlihat Jura yang masih melayang dan terdiam di sana. Meleset, sayang sekali, gerutunya dan langsung melesat pergi dari tempat itu. Pergi kemana dia? Ucap Araya melirik Mitsuki. Dia menuju lokasi guru Konohamaru, jawab Mitsuki. Di tempat Boruto terlihat Togedama sudah muncul dan Konohamaru pun sudah mengambilnya. Boruto, dengan ini, Moegi yang telah dijadikan pohon bisa selamatkan, tanya Konohamaru. Guru, kita tidak punya banyak waktu, dengarkan kata-kataku, bawa Togedama itu dan cepat menjauh dari sini, pergilah dengan Sarada dan yang lainnya, ke titik di mana kalian pertama kali berkumpul dengan para shinobi Suna, ucap Boruto. Konohamaru yang mendengar itu melirik seakan tidak percaya dia diperintah oleh Boruto. Tunggu perintah berikutnya di tempat itu, kalau kau dengar, cepat lakukan, teriak Boruto yang sudah melihat pergerakan Jura mengarah ke tempatnya. Jura yang sedang meluncur ke arah Boruto, dia mengeluarkan Bijudama dan langsung menyerang Boruto dan Konohamaru. Namun Boruto dengan cepat membawa Konohamaru menghindari serangan itu, kemudian Boruto melepaskan Konohamaru untuk dapat melarikan diri dari tempat itu. Konohamaru pun dengan segera melarikan diri dengan membawa Togedama. Jura yang masih melayang di udara hanya memperhatikannya tanpa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba Boruto sudah ada di belakangnya, dan langsung melakukan serangan dengan menggunakan rasengan. Rasengan, teriak Boruto yang mengakibatkan Jura terpental ke udara akibat serangan itu. Sambil melayang Jura menggunakan matanya, untuk mengeluarkan Bijudama mengarahkannya ke arah Boruto. Dengan menggunakan jutsu ruang dan waktu, Boruto dengan cepat menghindari serangan itu, dan kini dia sudah berada di depan Jura, menyerang menggunakan pedangnya. Serangan Boruto dapat melukai Jura, namun serangannya tidak begitu fatal dan Jura masih bisa mengendalikan tubuhnya. Hiraishin no Jutsu, pergerakan yang menakjubkan, bertarung dengan lawan yang tangguh sepertimu membuatku bergairah. Sungguh kebiasaan buruk, gerutu Jura yang sudah berdiri siap menghadapi Boruto lagi. Di tempat lain Eida yang sedang mengawasi pertarungan mereka, terlihat sedang berbicara jarak jauh dengan Kashin Koji. Boruto kelihatannya cukup mampu mengimbangi Jura, apa dia sama sekali tidak punya peluang menang, tanya Eida. Setidaknya untuk saat ini, dia sama sekali tidak punya peluang menang, padahal Boruto sendiri harusnya sudah mengerti itu, jawab Kashin Koji. Bukankah itu gawat? Lebih baik dia segera kabur dengan Hiraishin kan, tanya Eida lagi. Meskipun ingin, dia tak bisa melakukannya, berpindah ke titik yang jauh dengan Hiraishin tidaklah mudah. Selain dia harus mendeteksi simbol yang sudah ditandai dengan cakranya, semakin jauh jarak dari simbol, maka semakin sulit baginya untuk mendeteksi simbol itu. Apalagi kalau dia harus melakukannya sambil menghadapi musuh yang kuat, dan berniat membunuhnya. Bukan hanya itu, kalau Boruto meninggalkan tempat itu, yang lainnya akan berada dalam bahaya, bisa-bisa Togedama Matsuri dan Ryu direbut kembali. Hingga Konohamaru, Sarada dan yang lainnya bisa kabur ke tempat yang aman,
Boruto berniat menjadi umpan untuk menarik perhatian Jura, dia pasti berpikir begitu. Kita sudah benar-benar tamat, jawab Kashin Koji. Kembali ke pertarungan Boruto dan Jura, terlihat mereka sudah saling berhadapan untuk melakukan serangan berikutnya. Boruto Otsutsuki, aku rasa kau sudah mengerti, bahwa tujuanku kemari adalah untuk membunuhmu. Entah bagaimana, tidak hanya soal Togedama, terlalu banyak informasi tentang kami, manusia pohon dewa yang telah kau ketahui. Jadi pertanyaan besar, kenapa kau bisa tahu sedetail itu, mengenai kami yang lahir belum lama ini? Apa informasi itu kau dapatkan dari si kooperator yang membantumu? Sepertinya kau tak berniat menjawab. Ya, baiklah kalau begitu, ucap Jura menatap Boruto. Aneh, mustahil rasengan tadi tidak berefek sama sekali padanya, ekspresinya tidak bisa kubaca, mungkin untuk mengalahkannya, aku memang harus menggunakan Uzuhiko, gerutu Boruto dalam hatinya. Kalau begitu Boruto Otsutsuki, demi memuaskan rasa penasaranku aku ingin bertanya padamu, apa itu cinta? Menurut pandanganku saat ini, itu adalah sebuah konsep yang bisa menjadi kelemahan fatal bagi kalian umat manusia, sebuah gangguan yang timbul akibat tingginya tingkat kecerdasan seseorang. Aku yang sekarang pun seperti itu, walaupun sudah tahu kalau kemungkinan bisa menang dariku sangat rendah, kau tetap saja datang ke sini. Kau datang untuk menyelamatkan teman-temanmu, dengan kata lain cinta telah mengundangmu, ke tempat yang akan menjadi kuburanmu, gerutu Jura dan langsung menyerang menggunakan akar-akar pohon untuk menjepit Boruto. Boruto dapat menghindarinya dengan melakukan loncatan ke atas, namun kemanapun dia meloncat akar-akar pohon itu terus mengejarnya. Kalau kakiku tidak berpijak di tanah, aku tidak bisa menggunakan Uzuhiko. Kalau sudah begini, gerutu Boruto yang langsung tubuhnya terpental dengan akar-akar pohon itu. Pedangnya terlepas dan tubuhnya pun terjatuh ke tanah. Belum bisa menyeimbangkan badannya, serangan susulan sudah muncul dari dalam tanah, dan menyeret Boruto dengan akar pohon-pohon itu. Boruto terjepit dengan akar pohon-pohon, sedangkan Jura turun dan mendekati pedang Boruto. Itu benda berharga yang dititipkan guru padaku, kalau sampai kau berbuat macam-macam, tak akan kubiarkan kau mati dengan tenang, teriak Boruto. Begitu ya, jawab Jura dan mulai mengambil pedang itu. Ternyata sampai di titik ini pun, kau dibuat menderita akibat cinta. Bagaimana kalau begini, aku menjamin pedang ini tidak akan berubah bentuk, sebagai gantinya beritahu aku lokasi keberadaan kooperatormu. Meskipun begitu, itu tidak mempengaruhi niatku untuk membunuhmu, ucap Jura yang sudah bersiap mematahkan pedang itu. Kau bilang kelemahan kami umat manusia, adalah gangguan bernama cinta, interpretasi seperti itu mungkin ada benarnya, tapi menurut pandanganku, itulah sebabnya kalian pada akhirnya tak lebih dari sekedar pohon, jawab Boruto. Kemudian dia menggunakan rasengan Uzuhiko memutar di area pohon-pohon yang menjepit dirinya. Pohon-pohon yang menjepit Boruto pun hancur akibat putaran Uzuhiko. Tiba-tiba dengan cepat Boruto sudah berada di belakang Jura, kemudian menyerangnya dengan rasengan Uzuhiko. Jura tidak menyangka akan mendapatkan serangan itu, akibatnya dia terpental ke udara dan dikelilingi putaran Uzuhiko. Akibat serangan itu akhirnya Jura terjatuh di tanah, dia pun belum bisa menyeimbangkan badannya. Pandanganmu berputarkan, itu karena indera keseimbanganmu terganggu. Jangankan terbang, berdiri tegak pun akan sulit bagimu, ucap Boruto yang sudah menyarungkan kembali pedangnya. Namun tidak berlangsung lama, rasa terkejut pun kini menghampiri Boruto, karena melihat Jura yang sudah bisa berdiri kembali. Aku paham sekarang. Sepertinya teknik ini punya prinsip yang mirip dengan Bijudama milikku, dan berkat itu aku mampu menetralisasikannya, ucap Jura yang sudah berdiri dengan tegak. Uzuhiko tidak mempan padanya, gerutu Boruto di dalam hatinya. Kartu as yang disiapkan untuk membalikan keadaan pun tidak mempan, suara langkah masa depan yang penuh keputusasaan menghampiri Boruto. Dan chapter 22 pun selesai, nantikan kelanjutannya di chapter berikutnya.